Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Enak ya, 3 hari cuti panjang karena PRU di Malaysia. Sebelum kita bahas tema ulasan hari ini, saya ingin mengingatkan, saat ini kan Malaysia sedang musim hujan ya. Tiada henti, tiap hari, pagi, siang, sore hujan terus. Dan ada resiko banjir. Saya sarankan untuk Anda nih menyimpan dokumennya itu harus secara baik banget. Masukkan paspornya ke dalam plastik yang kedap air. Diplastikin yang tebal, digulung-gulung gitu pakai plastik ya. Jadi jika ada banjir, ya siapa tahu aja rumah Anda kebanjiran. Paspor Anda tetap selamat, tidak basah jika disimpannya dengan teliti. Dan tidak akan ada yang alasan, Kak paspor saya basah, Kak paspor saya hanyut. Tidak akan ada alasan itu jika kita menyimpannya dengan baik. Ya antisipasilah ya, pandai-pandai sendiri menyimpannya agar tidak basah dan juga tidak hilang. Kali ini saya akan buat video mengenai informasi secara singkat tentang cara buat SPLP. Memang banyak yang sudah tahu tentang caranya buat SPLP, tapi ternyata masih lebih banyak sekali yang tidak tahu cara buat SPLP. Dan berkali-kali nih masih saja banyak yang tanya tentang cara buat SPLP. Dan setiap hari itu tiada henti orang yang tanya cara buat SPLP. Ya saya maklum juga lah ya, karena kan banyak keterbatasan. Jadi banyak yang tidak tahu cara buatnya. Daripada saya jawab satu persatu, ada baiknya saya buatkan video ini supaya dijelaskannya lebih enak ya. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu nih, apa sih SPLP itu? SPLP ini adalah surat dokumen resmi negara yang warnanya hijau muda. Biasanya dipergunakan sebagai pengganti paspor resmi bagi warga negara Indonesia yang mengalami kehilangan paspor, paspornya sudah tamat tempo, atau ada kerusakan pada paspornya saat berada di luar negeri untuk yang overstay atau tinggal lebih masa. Dan SPLP ini digunakan dalam rangka untuk pulang ke Indonesia. Karena menjadi pekerja asing tanpa izin atau orang ilegal di Malaysia ini, SPLP lah yang bisa digunakan jika paspornya hilang. Begitu juga jika paspornya tamat tempo, SPLP bisa digunakan. Tapi untuk orang yang masuknya ke Malaysia secara ilegal, SPLP tidak ada gunanya karena Anda akan disoal siasat, dan jika ketahuan Anda itu masuknya ke Malaysia lewat jalur tikus, lewat jalan belakang, Anda tidak akan bisa pulang. Anda harus naik mahkamah dulu, disidang dulu, menjalani vonis penjara dulu, baru bisa pulang. Kemudian SPLP ini tidak bisa dirubah jadi paspor, dan SPLP ini juga tidak bisa untuk buat permit, karena yang bisa buat paspor itu hanya orang yang punya permit hidup di Malaysia dan juga punya visa tinggal di Malaysia. Untuk orang ilegal atau juga pekerja ilegal yang tinggal lebih masa, paspornya habis, ya SPLP jawabannya. Kali ini saya akan pelan-pelan ya menjelaskannya. Jadi supaya jangan ada yang tanya-tanya lagi. Seperti pertanyaan, Mbak daftarnya gimana? Mbak daftarnya syarat-syaratnya apa? Kak berapa harganya? Mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Yang pertama, itu harga SPLP adalah Rp30 saja. Murah kan? Hanya Rp30. Kemudian kita ke persyaratan pembuatan SPLP ini. Jika Anda mau buat SPLP, Anda bisa melampirkan dan harus memiliki salah satu dokumen Indonesia seperti di bawah ini. Yang pertama, paspor Anda yang sudah mati ketika masuk ke Malaysia. Kemudian KTP. Boleh KTP yang sudah mati maupun iKTP yang seumur hidup itu boleh. Kemudian syarat yang nomor 3, memiliki kartu keluarga. Kemudian pilihan berikutnya, jika Anda tidak punya paspor, tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, Anda bisa pakai SIM. SIM-nya boleh SIM motor, SIM mobil, atau SIM C, SIM A, semua boleh diterima. Walaupun SIM-nya sudah mati juga masih boleh diterima. Kemudian Anda bisa daftar SPLP dengan menggunakan akte lahir dari Indonesia. Kalau tidak punya juga, Anda bisa pakai ijazah sekolah. Ijazah sekolahnya boleh sekolah apa aja. SD boleh, SMP boleh, SMA boleh, semuanya diterima. Nah, itu adalah dokumen yang diperlukan untuk buat SPLP. Salah satunya bisa Anda pilih. Namun, jika Anda tidak punya semua dokumen itu, karena pernah loh saya menemukan di Malaysia ini, ada warga negara Indonesia yang sama sekali tidak memiliki selembar surat pun yang dia punya. Istilah katanya, ya dia itu hanya punya badan aja nih, dan juga hanya punya baju yang nempel di badan. Kalau hal seperti ini yang Anda alami juga, Anda harus suruh keluarga Anda atau saudara Anda yang ada di Indonesia untuk datang ke kantor kelurahan dan minta dibuatkan surat keterangan domisili. Buat surat keterangan domisili ini di kantor
kelurahan ya. Jadi saudara Anda datang ke kantor kelurahan dan minta surat domisili untuk Anda. Kemudian surat domisilinya bisa difoto dan bisa dikirimkan kepada Anda melalui WhatsApp. Fotonya harus yang jelas, tidak boleh blur, tidak boleh miring-miring. Pokoknya motonya harus jelas nih. Terbaca semuanya, nama Anda, alamat Anda, semuanya harus jelas ya. Nah, itu tadi adalah syaratnya. Anda bisa pilih salah satu dari dokumen yang saya sebutkan tadi di atas. Sekarang kita ke cara membuat antrian online SPLP. Kenapa harus online? Ya memang ini adalah peraturan wajib saat ini. Anda harus daftar online dan jika Anda datang langsung ke KBRI tidak akan diterima. Anda akan disuruh pulang, disuruh buat antrian online dulu, baru datang ke KBRI. Ini sudah bukan zaman dulu yang bisa datang ke KBRI pagi-pagi, subuh-subuh gitu ya, ngantri untuk ngambil nomor buat SPLP. Sekarang tidak, zamannya sudah modern. Semuanya dilakukan secara online. Jika Anda sudah dapat antrian online-nya, baru Anda datang sesuai jadwal. Lalu jika ada yang tanya, di mana sih cara untuk membuat antrian online itu? Nah, Anda bisa buat antriannya melalui link ini ya. Nih, linknya nih saya sertakan. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom komentar ya. Jadi begitu Anda buka link ini, akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini yang akan tampil pertama kali jika Anda klik link yang saya berikan. Atau Anda juga bisa ketik di Google, antrian SPLP KBRI KL, atau antrian SPLP KJRI Johor, atau KJRI Pineng, dimanapun semuanya harus daftar antrian secara online. Lalu Anda tinggal isi saja semua pertanyaan yang ada di kolom kosong yang disediakan di link tersebut. Cara daftarnya sangat sederhana kok. Cara mengisinya juga sangat mudah. Cuma ditulis aja nama, nomor telepon, kemudian juga Anda melampirkan dokumennya, dan juga nanti Anda harus foto selfie. Kemudian Anda bisa pilih tanggalnya, lalu Anda akan dapat QR Code. Nah, QR Code ini nih yang akan Anda bawa sesuai jadwal online Anda datang ke kedutaan. Jika Anda tidak tahu cara ngisinya, minta tolong sama yang ngerti ngisi formulir secara online ini di internet ya. Tapi kalau Anda sudah punya WhatsApp, bisa nonton YouTube, punya Facebook, ya masa sih ngisi kolom pertanyaan di jadwal antrian online SPLP nggak bisa? Semoga bisa ngisi sendiri ya, karena cara ngisinya tuh sangat mudah. Dan juga menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, jadi sangat mudah dipahami. Dan memang dibuat untuk bisa diisi oleh semua orang, kecuali ya memang tidak bisa membaca, buta huruf, tidak bisa menulis, ya memang perlu pertolongan untuk mengisinya. Setelah semua kolomnya terisi, Anda akan mendapatkan QR Code seperti ini. Inilah QR Code yang harus Anda bawa ke KBRI Kuala Lumpur. Kemudian setelah mendapatkan QR Code-nya, Anda datang sesuai janji temu dengan membawa identitas yang Anda daftar tadi. Misalnya Anda daftar pakai KTP, ya KTP-nya harus dibawa. Misalnya Anda daftar pakai paspor yang sudah mati, paspornya itu dibawa. Lalu Anda proses SPLP ke KBRI atau KJRI, kemudian Anda nanti akan difoto wajahnya, dan juga Anda akan membayar sebesar Rp30 saja, dan Anda akan mendapatkan resitnya. Lalu setelah proses semua selesai di tahap pertama ini, Anda pulang ke rumah membawa resit tadi, dan biasanya dalam waktu 7 hari kerja Anda akan dipanggil kembali oleh KBRI atau juga KJRI untuk mengambil SPLP-nya. SPLP ini berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan, 1 tahun masa berlakunya. Namun SPLP ini bukan paspor. SPLP hanya untuk pulang, bukan untuk buat permit ya, atau untuk tinggal berlama-lama di Malaysia. Karena walaupun punya SPLP, Anda tetap akan tertangkap jika ada roadblock atau razia di jalan. Ya, sekali lagi seperti saya katakan, karena SPLP bukan paspor yang tidak bisa ditempel permitnya, dan SPLP juga bukan identitas yang bisa dipakai untuk bekerja. Anda pegang SPLP, Anda harus segera pulang. Dan jika hanya ada SPLP tanpa Anda punya paspor lamanya, ini akan sangat sulit untuk bayar compound. Anda bisa lihat video saya yang berjudul Susahnya Pulang Kalau Hanya Pegang SPLP. Silahkan ditonton ya. Apalagi seperti saya katakan di awal, kalau Anda masuknya secara ilegal, Anda tidak akan lepas bayar compound. Malah yang ada, Anda bisa ditangkap di tempat jika ketahuan masuk Malaysia lewat jalurnya tikus, jalurnya orang-orang ilegal, lewat belakang, dan lain-lain. Yang pasti, Anda masuk ke Malaysia secara ilegal, SPLP ini tidak berguna. Oke, baik, sekian informasi mengenai hal ini. Mudah-mudahan dapat Anda ambil manfaatnya dan juga bisa membantu Anda untuk yang mau membuat SPLP. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.